Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya yang akan menemani kalian belajar biologi. Oke, anak-anak, karena UMPTKIN sudah di depan mata, maka untuk video kali ini saya akan membahas soal UMPTKIN tahun 2019 untuk tes kemampuan IPA dengan kode naskah 1922. Nanti saya akan kasih link download soal UMPTKIN ini di description box, oke? Oke, sekarang langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Ini nanti dibaca sendiri ya untuk petunjuk umumnya. Oke, langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Berikut ini proses rekayasa genetika menggunakan enzim endonuklease restriksi untuk memotong DNA secara spesifik. Nah, di sini ada gambarnya ya, pemotongannya. Proses-proses dari pemotongan enzim pemotongan DNA-nya. Langsung saja kita baca soalnya. Enzim pemotong ini mengenali DNA pada bagian. Oke, berarti sekarang bahasanya adalah tentang enzim endonuklease restriksi. Enzim restriksi. Sudah jelas fungsinya adalah untuk memotong bagian DNA, tapi bagian DNA yang apa gitu ya. Nah, kalau kalian masih ingat yang namanya DNA itu terdiri atas nukleotida ya, nukleotida. Nah, satu nukleotida itu terdiri atas banyak unsur, ada 3 ya. Yang pertama adalah fosfat, kemudian yang kedua adalah gula pentosa, dan yang ketiga adalah basa ya, dengan basa nitrogen. Nah, ternyata enzim restriksi ini dia itu adalah enzim yang fungsinya untuk memotong bagian DNA, di mana yang dipotong itu adalah ikatan antara fosfat dengan gula pentosa. Jadi di sini. Nah, di sini adalah pemotongan dari enzim endonuklease restriksi. Jadi tidak sampai mengganggu basa nitrogen yang ada di sini. Jadi hanya memotong antara ikatan fosfat dengan gula pentosa ya. Jadi untuk yang pertama ini enzim pemotong ini mengenali DNA pada bagian yang D ya, ikatan fosfat dengan gula pentosa. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Grafik rata-rata laju fermentasi produksi nata de apple untuk 3 kali ulangan digambarkan sebagai berikut. Saya geser ke atas dulu. Nah, ini dia adalah hasil 3 kali ulangan yang menggunakan nata de apple ya. Nah, berdasarkan grafik di atas, pernyataan yang tepat adalah, nah di sini ada 3 grafik ya. Satu grafik ini untuk 3 macam percobaan, di mana yang A itu adalah seri apel. Yang A ini adalah seri apel 50% ya, seri apel 50%. Kemudian untuk yang B, ini B itu adalah 25%. Lambangnya kayak gini ya. Kalau yang A ini saya gambarkan lonjong aja. Nah, ini 50%. Ini adalah yang A. Kemudian untuk yang C ini lambangnya gini aja ya. Ini adalah 12,5%. Ini angkanya tidak jelas. Nanti kalian bisa lihat sendiri ya di file yang saya berikan. Nah, karena ini grafiknya tidak jelas angka-angkanya, maka nanti bisa kalian lihat sendiri untuk angka-angka. Karena sebenarnya kalau misalnya ada soal tentang grafik itu lebih mudah daripada soal yang butuh penerangan khusus ya. Karena kalau misalnya ada grafik, nanti tinggal kita lihat saja angkanya apakah benar atau tidak gitu ya. Jadi untuk soal ini saya skip langsung ke jawabannya. Berdasarkan grafik di atas, pernyataan yang tepat adalah, langsung saja kayak saya kasih jawabannya adalah yang D. Kelajuan terbesar dialami sari apel B pada hari ke-9 dan juga ke-10. Ya. Kalau misalnya kalian masih belum yakin bahwa ini jawabannya, yang ini adalah sari apel yang B ya. Ini adalah sari apel yang B. Nah, dilihat di sini. Kelajuan terbesar bisa dilihat dari grafik ininya ya, grafik pertumbuhannya itu pada hari ke-9 sampai ke-10 itu lebih tinggi daripada daripada hari-hari sebelumnya ya, gitu. Sekarang kita lanjutkan soal yang ketiga. Ya.
Roti merupakan salah satu sumber karbohidrat bagi manusia yang pembuatannya sangat dipengaruhi oleh proses fermentasi glukosa secara anaerob dengan bantuan Saccharomyces cerevisiae. Aktivitas mikroorganisme ini bermanfaat bagi cita rasa dan tekstur roti karena dia menghasilkan alkohol dan juga gas karbon dioksida dengan persamaan reaksi. Nah, untuk soal yang ketiga ini berarti kita disuruh mencari persamaan reaksi dari fermentasi. Fermentasi itu ada banyak. Sekarang kita lihat dulu fermentasinya itu menghasilkan apa. Ternyata di soal nomor 3 ini fermentasinya menghasilkan alkohol dan juga gas karbon dioksida. Maka fermentasi yang dimaksud adalah fermentasi alkohol. Nah, untuk fermentasi alkohol itu sendiri persamaan reaksinya adalah glukosa nantinya akan diubah menjadi 2 etanol, kemudian 2 karbon dioksida, dan juga 2 ATP. Untuk memudahkan kalian menghafal, untuk fermentasi alkohol ini, satu glukosa menghasilkan 2 EKA, 2 etanol, 2 karbon dioksida, dan juga 2 ATP. Nah, sekarang kita harus tahu dulu glukosa itu nama ilmiahnya apa, karena di sini tidak ada glukosa, etanol, karbon dioksida, tidak ada. Ini adalah rumus kimianya. Untuk glukosa sendiri itu rumus kimianya adalah C6H12O6. Kemudian untuk etanol itu adalah C2H5OH. 2 karbon dioksida berarti CO2 ya, dan juga ATP. Berarti dari sini kita ketahui jawabannya adalah yang A. Oke ya. C6H12O6 akan menghasilkan 2 C2H5OH, ini adalah etanol, plus 2 CO2 ini adalah karbon dioksida ya, dan juga 2 ATP. ATP ini adalah sumber energinya. Oke, paham ya? Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Gambar zona laut berdasarkan kedalaman dan jangkauan cahaya matahari bisa kalian lihat di gambar ini. Kalau ini tidak jelas, nanti akan saya berikan gambar yang jelas ya. Oksigen di dekat permukaan laut melimpah karena, oksigen katanya, oksigen di dekat permukaan laut itu melimpah karena apa gitu. Kalau yang seperti yang kita tahu, yang namanya oksigen itu dihasilkan oleh tumbuhan ya. Dihasilkan oleh tumbuhan dari hasil apa? Dari hasil fotosintesisnya. Oke. Nah, fotosintesis itu membutuhkan apa dari alam? Iya, membutuhkan cahaya matahari. Berarti kalau misalnya di dekat permukaan laut itu melimpah oksigen, maka otomatis di situ ada cahaya matahari yang bisa ditangkap oleh tumbuhan laut itu, dan nanti tumbuhan tersebut akan mengalami fotosintesis dan akan menghasilkan oksigen. Jadi untuk yang nomor 4, jawabannya adalah yang B ya. Sinar matahari tembus sampai ke dasar. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 5. Pencemaran air dapat terjadi di sungai, danau, kolam, atau laut. Pencemaran yang sering terjadi di sungai adalah limbah rumah tangga padat dan cair yang akan berdampak pada lingkungan. Berikut ini adalah berbagai jenis cairan tumpahan ke sungai yang mempunyai massa jenis dari rendah sampai tertinggi sesuai urutan huruf pada simbol. Berarti ini semakin ke bawah itu massa jenisnya semakin tinggi ya. Massa jenis semakin tinggi. Oke, kita lanjut. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bahan di sini ya yang disimbolkan dengan K, L, M, N, O, P. Dan ini sudah berurutan massa jenisnya. Mulai dari yang K itu massa jenis yang terendah dan yang P itu massa jenis yang tertinggi. Oke, sekarang kita lanjutkan membaca soalnya. Kita ke ataskan dulu ya. Saat sampel tumpahan cairan tersebut dimasukkan ke dalam gelas ukur yang besar dan tinggi, urutan cairan yang akan terbentuk pada gelas ukur adalah, berarti di sini kita diminta untuk prediksi larutan gitu ya. Di larutan itu kan ada zat terlarut sama zat pelarutnya. Nah, kalau di larutan itu gini. Ini kan tadi kan ada banyak bendanya ya, dari mulai K, L, M, N, O, P. Ini ada banyak
sekali jenis zatnya, dimana semakin ke bawah itu massa jenisnya semakin tinggi. Nah, kalau untuk membentuk suatu lapisan di dalam larutan itu aturannya seperti ini. Massa jenis yang tinggi itu akan berada di bawah, di urutan yang paling bawah. Nah, untuk massa jenis yang paling rendah, maka dia di dalam larutan akan menempati yang atas, ya. Jadi, kalau di sini diminta urutan cairan yang akan terbentuk pada gelas ukur adalah, berarti kalau misalnya KLMNOP itu dimulai dari atas sampai ke bawah. Jadi kayak gini, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kah? Iya. Berarti yang di sini adalah K, yang ini L, ini M, ini N, ini O, ini P, ya, berdasarkan massa jenisnya. Jadi, urutan cairan yang akan terbentuk pada gelas ukur adalah untuk yang A, KLMNOP dimulai dari bawah. Ini salah, ya. Karena K itu massa jenisnya rendah. Kalau rendah berarti ada di atas. Yang B, KLNOMP. Nah, ini juga salah, ya. Karena tadi memang ada volumenya, tapi karena di sini sudah diketahui massa jenisnya, jadi volumenya bisa diabaikan, ya. Nah, untuk yang C, PONMLK, KLMNOP dimulai dari bawah ke atas, dimulai dari bawah, PONMLK. Nah, ini yang tepat, ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Oke, bisa dipahami, ya. Dan sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Larutan asam basa kuat mempunyai konsentrasi ion hidronium setara dengan konsentrasi asam basanya. Pernyataan berikut benar kecuali... Oke, berarti untuk yang nomor 6 ini kita harus mencari tahu, ya, pH-nya itu dengan ion hidroniumnya. Ion hidroniumnya atau H+-nya, ya. pH sama dengan H+. Nah, untuk yang soal nomor 6 ini ada rumusannya. Rumusannya adalah pH sama dengan min log ion hidroniumnya. Nah, karena di sini misalnya, ya, misalnya kita lihat yang A, ini. Lihat yang A. Untuk konsentrasi ion hidroniumnya itu 10 minus 11 mol, ya. Ion hidroniumnya adalah 10 minus 11 M. Nah, maka pH-nya berapa? Gitu. Nah, ini adalah rumusannya, ya. pH sama dengan min log H+. Kita lihat, kita masukkan min log 10 pangkat minus 11. Di sini ada min log 10 min 11. Kita harus ingat yang namanya sifat logaritma, ya. Ada sifat logaritma di mana sifat logaritma itu mengatakan bahwa log x log xm itu sama dengan m log X, ya. Jadi karena di sini ada pangkatnya, maka nanti kita ubah jadi gini, ya. Jadi pH sama dengan min, M-nya berapa? 11, ya. Min 11. Maaf, min 11, kemudian log 10, ya, log 10. Kita ingat log 10 itu adalah 1, berarti pH-nya adalah sama dengan 11. 11 dikali 1 sama dengan 11. Nah, jadi dari hasil pengerjaan ini bisa diketahui bahwa untuk pH 11 mempunyai ion hidroniumnya adalah 10 pangkat minus 11, ya. Jadi kalau di sini disuruh mencari pernyataan yang benar, kecuali yang benar, berarti yang salah itu adalah untuk yang A, basa kuat dengan pH 11 mempunyai konsentrasi ion hidronium 10 pangkat minus 11. Ini benar, ya. Kemudian yang B, asam kuat dengan pH 1 mempunyai konsentrasi ion hidronium 10 pangkat 1. Nah, di sini dilihat kalau pH-nya 11, maka ion hidroniumnya itu adalah 10 pangkat minus dari pH, ya. Kalau di sini tidak ada minusnya, berarti ini salah, ya. Kita lihat dulu yang C. Asam lemah dengan pH 6 mempunyai konsentrasi
Ion hidronium 10 pangkat minus 6. Nah, ini juga benar. Dan yang D, basa lemah dengan pH 9 mempunyai konsentrasi ion hidronium 10 pangkat minus 9. Ini juga benar. Jadi, untuk yang nomor 6, jawabannya adalah yang B. Oke, bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Bioenergi atau biofuel adalah energi alternatif yang berasal dari sumber-sumber biologis. Ada beberapa jenis biofuel yaitu minyak sayur, biodiesel, bioalkohol, dan juga biogas. Terdapat beberapa bahan baku minyak nabati maupun hewani yang dapat diproduksi menjadi biodiesel. Satu di antaranya adalah, berarti di sini kita harus mencari bahan untuk membuat biodiesel. Biodiesel itu terdiri atas ester alkil dari asam-asam lemak. Saya tulis di sini, terdiri atas ester alkil dari asam-asam lemak. Di mana lemaknya itu kan ada banyak macam ya. Ada lemak hewani dan juga ada lemak nabati. Kalau untuk lemak hewani itu contohnya seperti lemak babi, kemudian lemak ayam, kemudian lemak sapi, kemudian minyak ikan ya. Itu lemak hewani. Nah, sedangkan untuk yang lemak nabati, contohnya itu seperti minyak sawit, kemudian kelapa, kemudian juga ada jarak ya, tumbuhan jarak, kemudian ada biji kapok, randu. Gitu. Jadi, di antara lemak-lemak ini yang ada di jawabannya adalah yang kelapa. Oke ya. Untuk sorghum bukan, kapas bukan, alga juga bukan. Jadi jawabannya yang nomor 7 adalah yang B. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, perhatikan data kecepatan angin, intensitas matahari, dan tinggi gelombang laut di beberapa daerah yang ada di wilayah Indonesia seperti berikut ini. Di sini ada tabelnya ya, di mana daerahnya ada 4 daerah A, B, C, dan juga D. Rata-rata kecepatan anginnya dilihat di sini ya. Ini angin, saya itu di sini dulu angin. Ini untuk matahari, ini untuk gelombang laut. Nah, kebijakan ketahanan energi yang paling tepat untuk pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan adalah, kita lihat untuk yang A, daerah B tepat untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga angin karena memiliki kecepatan rata-rata gerak angin yang cukup tinggi sehingga akan dihasilkan besar energi yang stabil. Kita lihat dulu untuk daerah B, dia bisa digunakan untuk pembangunan pembangkit listrik katanya dari tenaga angin. Dilihat di sini tenaga anginnya kecepatan anginnya 7,5 karena memiliki kecepatan rata-rata gerak angin yang cukup tinggi sehingga akan dihasilkan besar energi yang stabil. Dilihat di sini untuk kecepatan angin pada daerah B itu adalah 7,5 ya. Nah, kecepatan angin ini itu memang tertinggi daripada daerah-daerah yang lainnya. Maka daerah B ini bisa digunakan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga angin gitu ya. Jadi, untuk jawabannya adalah yang A. Jadi, kalau kalian masih bingung, yang namanya semakin tinggi sumber daya alam, baik itu angin, matahari, atau gelombang air laut, maka semakin baik pula untuk digunakan pembangkit listrik ya. Jadi, jangan tidak kok misalnya terlalu tinggi nanti misalnya di daerah yang banyak anginnya nanti pembangkit listriknya roboh dan lain sebagainya, itu tidak ya, karena yang namanya pembangkit listrik itu dirancang secara khusus untuk menampung sumber daya alam yang diinginkan, misalnya angin atau matahari atau gelombang ya. Jadi semakin banyak sumber daya alamnya maka energi yang dihasilkan itu juga akan semakin tinggi gitu ya, itu konsepnya. Oke, bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Penguraian sampah bahan-bahan organik oleh mikroorganisme dapat menghasilkan biogas dengan komposisi sebagaimana terlihat pada tabel. Sebentar, kita lihat dulu tabelnya ya. Komposisi biogas hasil fermentasi sampah organik ini ada gas metana dengan konsentrasi 64/100 ml, kemudian ada gas
karbon dioksida dengan konsentrasi 33/100 mili. Kemudian ada gas nitrogen, oksigen, hidrogen, dan asam sulfida dengan konsentrasi 3 dari total semuanya per 100 mili. Nah, berapakah perbandingan mol gas metana dengan gas karbon dioksida pada biogas? Oke, berarti di sini adalah soal tentang kimia, pembahasan tentang stoikiometri ya. Stoikiometri. Di mana untuk mencari molar ya, itu adalah M sama dengan gram per mr. Mr itu adalah massa molekul relatif ya. Kalau G itu adalah massa zatnya dikali dengan 1000 per volumenya ya. Nah, kalau di sini di soal ini kita disuruh membandingkan antara mol gas metana dengan gas karbon dioksida. Maka di sini harus ada dua yang kita cari. Untuk yang pertama adalah gas metana dulu ya. Metana itu rumus kimianya CH4. Gas metana. Nah, langsung saja kita masukkan rumusnya. Rumusnya adalah G per mr dikali 1000 per V. G-nya berapa? 64. Massa zatnya 64 per mr-nya. Mr-nya CH4 metana ya 16. 16 dikali 1000 per volumenya adalah 100. Sama dengan 64 dibagi 16 sama dengan 4 ya. Kemudian 1000 dibagi 100 sama dengan 10. Berarti untuk mol dari gas metana adalah 40 mol. Nah, sekarang kita cari yang karbon dioksida CO2. Sama, kita masukkan G per mr dikali 1000 per V. Massa zatnya berapa? Karbon dioksida 33 per mr-nya adalah 44 dikali 1000 per volumenya 100 sama dengan, berarti ini adalah 0,75 ya. 33 dibagi 44 sama dengan 0,75 dikalikan 10 berarti sama dengan 7,5. Nah, sekarang kita cari perbandingannya. CH4 banding CO2 tadi berapa? 40 banding 7,5. Berarti ini kalau disetarakan bisa dibagi 2,5 ya. Jadi hasilnya 40 dibagi 2,5 hasilnya adalah 16. Kemudian 7,5 dibagi 2,5 hasilnya 3. Jadi, perbandingan mol gas metana dengan gas karbon dioksida pada biogas adalah 16 banding 3. Oke, bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjut ke soal nomor 10. Perhatikan gambar organ-organ berikut. Nah, di sini ada 4 organ. Organ A, B, C, dan juga D. Untuk yang A ini ya. A ini apa? Organ paru-paru. Paru-paru berarti masuk dalam sistem pernapasan. Kemudian yang B itu ini ada ginjal ya, sistem ekskresi. Kemudian yang C adalah jantung, berarti sistem kardiovaskuler. Dan yang D ini adalah lambung. Lambung adalah sistem pencernaan. Dalam kurun waktu beberapa tahun ini, sejumlah gunung berapi di Indonesia sudah menunjukkan aktivitasnya, seperti Gunung Merapi, Gunung Bromo, Gunung Kelut, dan Gunung Sinabung yang telah mengalami erupsi dan juga letusan. Letusan gunung tersebut memiliki dampak bagi lingkungan dan juga kesehatan. Kita scroll dulu. Organ yang mungkin terserang dan dapat menyebabkan meninggal dunia secara tiba-tiba ditunjukkan oleh, berarti di sini kita mencari letusan gunung. Yang namanya letusan gunung itu pasti di situ ada gas-gas yang berbahaya, misalnya seperti CO2, kemudian ada sulfat atau sulfur dioksida, kemudian ada asam hidroklorik ya. Asam-asaman gitu ya, asam hidroklorik dan juga yang lainnya. Nah, gas-gas yang berbahaya ini ternyata dia bisa mengganggu kesehatan manusia, terutama pada sistem pernapasan ya. Sistem pernapasan, dia bisa menjadikan gangguan pernapasan, misalnya seperti sesak, kemudian sampai pneumonia dan bisa menyebabkan kematian ya. Selain itu juga bisa mengganggu pemandangan ya. Jadi dia bisa penyakit mata. Karena gas-gasnya itu kan gas-gasnya kecil ya, jadi bisa masuk ke dalam mata.
bisa menyebabkan iritasi dan lain sebagainya. Kemudian juga berdampak pada kulit kita. Karena apa? Yang namanya asam kalau kena kulit itu berbahaya ya. Jadi nanti bisa juga mengalami iritasi dan lain sebagainya. Nah, kalau dari dampak-dampak yang diberikan oleh letusan gunung ini, yang cocok pada gambar yang tadi berarti iya, paru-paru yang ditunjukkan oleh gambar yang A tadi ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita scroll dulu untuk sampai ke soal nomor 11. Oke. Perhatikan gambar batu akibat material longsor berikut. Nah, ini ada batu ya. Material longsor berupa batu yang masanya 1000 kg menggelinding dengan kecepatan 36 km per jam saat di lintasan datar. Kemudian, batu tersebut menumbuk dinding rumah tembok dan berhenti dalam waktu 0,2 detik. Besarnya impuls yang dikenai oleh dinding setelah tumbukan adalah, oke, berarti kita pembahasannya tentang fisika ya, tentang impuls. Dari soal ini diketahui bahwa batunya itu aslinya menggelinding ya. Dia menggelinding kemudian menumbuk rumah ini ya. Nah, setelah menumbuk ternyata berhenti. Nah, itu berarti ada perubahan momentum. Perubahan momentum. Sehingga kita bisa mencari impuls dengan menggunakan hubungan antara impuls dan juga momentum. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Jadi, kita tulis dulu ya yang diketahui apa saja. Oke, masanya. Masanya adalah 1000 kg. Kemudian kecepatan awalnya V0 sama dengan berapa? 36 km per jam. Nah, ini harus diubah dulu ya menjadi meter per second. Jadi berapa? 36 berapa ya? Kilometer diubah ke meter berarti 36.000 ya. 36.000 per 3.600 karena jam diubah menjadi second ya. Jadi berapa ini? 10 ya. Jadi 10 meter per second. Kemudian batu tersebut menumbuk dinding rumah, tembok, dan berhenti dalam waktu 0,2 detik. Berarti delta T-nya, perubahan waktunya adalah 0,2 second. Nah, yang ditanya adalah impulsnya berapa? Penyelesaiannya adalah bagaimana? Kita menggunakan perubahan momentum. I sama dengan delta P, di mana P1 dikurangi P0. Oh, maaf, ini PT saja ya, PT ya, karena di sini delta T. PT sama dengan P0 sama dengan M kali VT dikurangi V0. M-nya berapa? 1000. VT-nya 0 dikurangi V0-nya adalah 10 ya. Jadi 1000 dikali min 10 hasilnya adalah minus 10.000 Newton ya. Nah, karena impuls itu adalah berdasarkan vektor, jadi di situ ada arahnya ya. Kalau di sini ada minusnya, berarti arahnya antara menggelinding dengan impulsnya itu adalah berlawanan. Jadi, besarnya impuls yang dikenai oleh dinding setelah tumbukan adalah 10.000 ya. Oke, bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 12 ya. Lava merupakan batu cair yang panas hasil dari letusan gunung berapi dengan temperatur mencapai 1200 derajat Celcius. Kelompok unsur kimia yang terkandung dalam lava adalah, lava sendiri itu adalah magma yang mencapai permukaan bumi, di mana lava itu mengandung apa saja? Ada yang namanya silikon, kemudian aluminium, kemudian ada besi, kemudian ada magnesium, kemudian ada kalsium, kemudian ada natrium, kemudian ada fosfor, kemudian ada titanium, kemudian ada oksigen,
Nah, di antara jawaban A, B, C, D ini kita harus mencari tahu yang kalau misalnya tidak ada di sini berarti itu salah ya. Nah, di sini yang A, silikon, hidrogen. Nah, hidrogen ada atau enggak? Hidrogen tidak ada ya, hidrogen tidak ada. Berarti otomatis yang A ini salah. Kemudian yang B, silikon, oksigen, aluminium, besi, magnesium, kalsium, natrium, kalium. Maaf ya, ini kurang. Kaliumnya juga ada, kalium. Kemudian fosfor dan titanium. Oke, berarti ini ada semua. Harusnya jawabannya yang B. Tapi kita lihat dulu yang C. Silikon, oksigen, ada aurum. Nah, aurum tidak ada ya. Berarti otomatis C juga salah. Yang D, silikon, oksigen, aluminium, besi, berilium. Berilium ini tidak ada pada lava. Berarti otomatis yang D juga salah. Jadi, jawaban nomor 12 adalah yang B. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 13, kita ke atas lagi. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Di sini adalah daur oksigen dan karbon dioksida ya. Daur oksigen dan juga karbon dioksida. Seperti yang kita tahu, yang namanya daur oksigen dan karbon dioksida itu dimulai dari hasil fotosintesis dari tumbuhan yang menghasilkan oksigen. Oksigennya ini nantinya akan digunakan oleh hewan-hewan yang ada di muka bumi ini ya. Nah, kemudian hasil yang namanya makhluk hidup itu melakukan respirasi. Respirasi nanti akan menghasilkan CO2. CO2 hasil dari organisme ini akan digunakan oleh tumbuhan untuk fotosintesis ya. Nah, gambar di atas menunjukkan fungsi hutan. Hutan yaitu di hutan itu banyak sekali tumbuhan ya. Tumbuhan itu dia melakukan fotosintesis. Fotosintesis. Nah, kalau fotosintesis berarti dia menyerap CO2 dan juga menghasilkan oksigen. Nah, berarti gambar di atas menunjukkan fungsi hutan yaitu yang A, menyerap oksigen. Menyerap oksigen? Tidak, karena hutan dia yang menghasilkan oksigen. Kemudian yang B, menyerap air. Air juga dibutuhkan pada saat fotosintesis, tapi di sini dan menghasilkan karbon dioksida. Nah, ini juga salah ya. Kemudian yang C, kita scroll dulu ya. Yang C, menghasilkan karbon dioksida. Menghasilkan karbon dioksida sudah pasti salah ya. Kemudian yang D, menghasilkan oksigen, betul, dan menyerap karbon dioksida. Berarti jawabannya yang nomor 13 adalah yang D. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 14. Perhatikan gambar air terjun berikut. Nah, ini ketinggiannya adalah 10 meter ya. Air terjun digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA berdaya listrik 800 watt. Efisiensi generator 80% dengan massa jenis udara ya, sama dengan 1000 kg per meter kubik, dan gaya gravitasi atau percepatan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Debit air yang sampai ke kincir adalah, langsung saja kita tulis di sini apa saja yang diketahui ya. Yang diketahui adalah daya listriknya, berarti P daya listrik ya, sama dengan 800 watt. Kemudian efisiensi generator bisa dilambangkan dengan N ya. Efisiensi generator adalah 80%. Kalau diubah berarti 80 per 100 atau 0,8 ya. Kemudian massa jenisnya adalah 1000 kg per meter kubik. Nah, setelah itu gaya gravitasinya atau percepatan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Nah, kemudian di sini ya, jangan lupa ketinggian air terjunnya adalah 10 meter. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan itu adalah debit air, berarti Q ya. Q, debit air. Maka jawabnya adalah P ya, kita hubungkan dengan daya. P sama dengan N kali Q, ini dikali semuanya. N kali Q dikali Rho dikali G dikali H. P-nya berapa tadi? 800 sama dengan N-nya 0,8 dikali Q-nya ditanyakan dikali Rho-nya 1000 dikali G-nya 10 dikali H-nya 10. Berarti 800 dikali
Ki ya, ini dijumlahkan semua 0,8 dikali 1000 dikali 10 dikali 10 itu hasilnya 80.000 ya. Nah, kalau kita mencari Ki berarti 800 ini dibagi 80.000 ya. Jadi hasilnya adalah 0,01 meter kubik per second. Karena 1 meternya ya, 1 meter kubiknya adalah 1000 liter. Maka Pi sama dengan 0,01 dikali 1000 sama dengan 1/10 meter kubik per second. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Oke, bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal terakhir. Nomor 15, tanah merupakan sumber daya alam tempat hidup manusia yang dapat tercemar akibat kegiatan pertanian seperti pestisida, kegiatan industri berbentuk logam berat, dan lainnya. Beberapa logam berat hasil limbah industri yang membahayakan makhluk hidup di sekitarnya adalah, oke, di sini langsung saja kita lihat aja ya jawabannya. Untuk raksa itu adalah merkuri cair ya, merkuri cair. Merkuri cair apakah merugikan? Membahayakan? Oh iya, membahayakan. Karena apa? Karena dia bisa merusak otak, jantung, ginjal, dan juga paru-paru ya. Kemudian seng. Nah, seng ini apakah membahayakan? Iya, seng itu juga bisa membahayakan, bisa menyebabkan permasalahan pencernaan ya. Kemudian ada timbal. Timbal itu kalau misalnya timbalnya terlalu banyak, maka akan dapat mengakibatkan keracunan ya. Selain itu, timbal itu juga bisa mengakibatkan gangguan mental, kemudian juga kejang dan lain sebagainya ya. Dan yang terakhir ini ada kadmium. Kadmium itu juga merugikan karena apa? Karena dia bisa menyebabkan pneumonia atau penyakit paru-paru ya. Bahkan bisa menyebabkan kematian. Jadi, logam berat yang membahayakan makhluk hidup di sekitarnya itu adalah yang A. Kalau kalian masih belum yakin, coba dilihat ya. Untuk yang jawaban B, besi, kalsium. Nah, kalsium ini bisa digunakan untuk membantu kesehatan tulang kita ya. Jadi tidak membahayakan tapi malah bermanfaat bagi kita ya. Nah, berarti yang jawaban B sudah pasti bukan karena ini ada yang bermanfaat ya. Kemudian yang C ada timbal, karbon, besi, dan juga fosfor. Nah, karbon ini fungsinya untuk fotosintesis ya, karena di sini kan untuk membahayakan makhluk hidup di sekitarnya. Di sekitarnya kan bukan hanya manusia dan hewan saja kan, tapi juga ada tumbuhan, di mana tumbuhan itu butuh karbon untuk melakukan fotosintesis. Berarti ini tidak membahayakan, tapi bahkan bermanfaat bagi tumbuhan ya. Jadi ini bukan jawabannya. Kemudian yang D juga ada karbon juga, jadi otomatis salah. Jadi jawabannya nomor 15 adalah yang A. Oke, bisa dipahami ya? Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penjelasan atau salah tulisan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau ada yang ditanyakan, silakan langsung ke kolom komentar. Karena di sini saya tidak mengajari kalian, tapi kita berdiskusi bersama ya. Tetap semangat dan semoga mendapat hasil yang memuaskan di UMPTKIN. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.